sahabat kecil di rumah, sekarang kita akan masuk ke ruang storage Museum Geologi ya. Nah, di ruang storage Museum Geologi ada berapa ya? Ada 11 ruangan ya kak ya? 11 ruangan 11 storage ruangan. Museum Geologi. Berapa itu terbagi menjadi apa aja? Jadi 9 storage khusus untuk penyimpanan koleksi umum, 1 storage untuk koleksi khusus seperti unit dan lain-lain, dan 1 storage transit dari lapangan. Oke, banyak banget ya kak ya, ada 11 ya. Tapi nanti kita tidak akan masuk ke semua ruangan ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sahabat kecil, kita akan masuk ke beberapa ruang storage aja, oke? Kita langsung masuk ya kak ya? Ya. Ayo Kak Dita sama Kak Ivan. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang storage 4. Ini adalah ruangan vertebrata ya kak ya? Ya. Nah, di vertebrata ini adalah ruangan untuk menyimpan fosil vertebrata. Oke? Coba. Nah, kita masuk ya sahabat kecil. Sahabat kecil, di ruangan vertebrata ini adalah tempat penyimpanan fosil-fosil yang hewan-hewan bertulang belakang tadi ya. Di sini lebih kelihatan loh bentuk fosilnya. Ada tulang-tulang yang memang sudah menjadi fosil ya. Sudah menjadi fosil ya Kak Ivan ya? Iya. Kita mau tunjukin ke sebelah mana dulu Kak Ivan? Di Ngawi, Jawa Timur. Oke, ini ada fosil apa Kak Ivan? Fosil gajah, ini Stegodon trigonocephalus. Selain fosil gajah, ada fosil kerbau, fosil sapi-sapian, jenis sapi-sapian seperti itu. Terus ada fosil rusa juga. Oke, itu tadi ruang vertebrata, tempat penyimpanan fosil-fosil makhluk hidup bertulang belakang. Sekarang kita lanjut ke ruang preparasi ya sahabat kecil. Ayo. Nah, sahabat kecil, sekarang kita sudah berada di depan ruang preparasi. Bisa dilihat di situ. Oke, sahabat kecil, inilah kita sudah berada sekarang di ruangan preparasi dan konservasi Museum Geologi, di mana di sini bisa dilihat berserakan sekali banyak tulang belulang. Ini adalah potongan-potongan fosil yang ditemukan dari alam tentunya yang dibawa ke Museum Geologi, kemudian akan dibuatkan rekonstruksinya atau dirangkai sebelum nanti dipamerkan di ruang peragaan kita. Nanti kita akan tanya-tanya ke teman-teman yang bekerja di bagian ini ya sahabat kecil. Sahabat kecil, kita mau kenalan sama ahli-ahli yang membuat di sini ya. Ada di sana ada Kang siapa? Kang Sony. Halo kecil. Sahabat kecil. Di sini ada Kang Sony yang sehari-harinya bertugas di ruang preparasi ini. Gimana nih Kang Sony? Lagi ngapain? Ya. Ini lagi memperbaiki tulang rusuk gajah ini. Tulang rusuk gajah berarti bagian Ya, dada bagian ya, sini, ya. tulang rusuk. Oke. Gimana Ini bahannya apa aja? Ini kan patah, waktu diketemukannya itu kan berkeping-keping kayak gini gitu. Banyak ya kepingannya. Terus? Jadi untuk memperbaikinya kita butuh kesabaran, disambung-sambung sedikit demi Gimana tuh sedikit. disambungnya pakai apa? Jadi untuk bahan untuk membuat lemnya itu saya gunakan ini. Apa itu namanya? Ini paraloid. Oh, paraloid. Ya. Paraloid, wah seperti kristal ya sahabat Ya. kecil. Iya. Ini paraloid ini dicampur sama cairan aseton ini. Aseton. Ya. Campurannya? Ya. Campuran dari ini sama ini Ya. jadi seperti ini. Jadi, nah ini hasil yang udah jadinya. Oke. Ini fungsinya untuk mengelem. Ini bisa untuk mengelem fosil, bisa untuk mengeraskan fosil. Mengeratkan. Ini Merekatkan ya. untuk menjadi seperti ini itu direndam ini sama ini itu 1 hari gitu. Wow. Kebayangin sahabat kecil untuk merakatkan satu potong aja bisa dalam 1 hari waktu sampai dia benar-benar nempel ya. Iya. Gimana kalau fosil yang sebesar gajah yang di depan? Wow, pasti lama. Itu berapa tahun itu Kang atau berapa lama itu yang gajah di Itu depan? gajah yang di depan itu yang dari Blora itu 5 tahun kurang lebih. Wow, 5 tahun. Lama sekali ya Kak Dita ya sama Kak Ivan 5 tahun. Berarti waktu itu Kak Sony sendirian atau dengan tim? Dengan tim Oh, kenalin lagi nih. Ada Kang Dede, ini kenalin lagi nih, ada Kang Dede. Boleh disapa Kang Dede ke sahabat Halo. kecil? Sahabat kecil. Ya, Kang Dede ini lagi ngapain nih? Lagi membersihkan hasil mencetak ini replikanya, replika Dari apa babi, nih Kak? Dari babi. babi Sulawesi, Oh, babi Sulawesi. Iya. Ini bahannya dari apa? resin ini. Resin. Oh, untuk membuat replika seperti ini berapa lama ya? Ini kurang lebih sebulan 2 bulan lah.
Oh, lama Sampai juga dia- ya, sampai dia jadi mengeras seperti Iya. ini. Oke, wah, berarti yang di sini tuh harus detail sekali ya kak ya. Ya. Sahabat kecil yang di rumah kalau misalkan punya keahlian membuat apa replika atau patung-patung seperti itu, mungkin suatu saat bisa jadi kayak Kak Dede ini ya sama Kak Sony bisa membuat replika dari fosil di Museum Geologi, siapa tahu ya kak ya Iya. ke depannya. Oke. Kak Nah. Dede, ini kan ada yang warna resinnya sudah. Ya, ini maksudnya ini resinnya seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu diwarnai dengan apa? Ini nih cat akrilik. Cat akrilik. Ini sahabat Jadi kecil. tidak sembarangan cat ya. Ya. Ini bentuk contoh yang sudah dicat. Ini hasil dari beberapa kali pengecatan. Ini ya. Ya. Ini Dalam pengecatan ini berapa lama sampai kering nih kak? Dari Ini- pertama ini sampai akhirnya jadi dari seperti ini. Dari sini. mentah gini sampai hasilnya begini sampai kering kurang lebih sebulan lah. Wow, sebulan sini aja sebulan. Gimana yang Benar-benar gede ya butuh Kak, ya? ketelitian ya. Dan terus kalau untuk mewarnai yang replika dengan yang aslinya itu apakah boleh sama nih kak? Nggak boleh Nggak sama boleh ya? kalau dalam aturan ya. Jadi supaya terlihat yang mana asli, Iya. mana Yang replika replikanya. gitu ya. Oke kak, kita mungkin akan lihat ke bagian sebelah sana ya kak ya. Ya, ya. Wah, ayo kak Dita. Ayo, kita sebelah sini sahabat kecil. Nah, ini masih ada yang tunjukin Ada nih. lagi nih, ada lagi Kak Sony, ini apa Nah. ya? Ini pinggulnya gajah. ini. Oh, besar Wow. ya. Terus boleh tahu nih ini apa nih Kak yang putih-putih ini? Putihnya ini Terus Jadi- gunanya apa? Jadi waktu diketemukannya pinggul gajah ini menggunakan gip ini untuk menjaga keutuhan si fosil tersebut biar ya dalam perjalanan tidak apa Oh, tidak rusak. tidak rusak lah. Oh, jadi setelah ditemukan di lapangan, untuk membawanya ke sini kan perlu proses transportasi ya dari Iya. lapangan ke sini. Jadi karena biasanya menghindari goncangan ya Kak Ivan Iya. ya. Jadi diberikan gipsum ini Iya. supaya walaupun ada goncangan tidak hilang ya Kak Iya. Sony ya, tetap ada di dalam si gipsum ini. Nah, terus di gipsum ini kan sampai sini nih dibuka nih Kak. Iya. Dibukanya bagaimana? Jadi Pakai apa? Jadi dibukanya ini alat-alat yang digunakan ini Oh, gergaji. ini apa namanya? Gergaji Gergaji. besi. Jadi kita potong bergaris-garis. Jadi pada awalnya ini tertutup semua ya dengan gipsum putih ini. Semua. Yang Kita putih-putih. dibuka perlahan-lahan terus sampai udah kebuka semua. Gitu kan ini Jadi ini baru sebagian ya yang terbuka ya. tadinya ini kan ditutup Putih semua ya. di- Tertutup. ya ada gipsumnya Ya semua. maksudnya Or, setelah gipnya udah terbuka, Iya. ini kan masih terbungkus sama tanah. Oh ya, masih ada Ya, tanah-tanahnya. jadi untuk membersihkan tanah ini harus perlahan-lahan. Oh iya, Jadi- karena menghindari kerusakan ya Kak Sony ya. Jadi cara membersihkannya itu kan ini tanah perlahan-lahan terus gini. Oh iya. Wow, harus Jadi memang teliti ya sahabat prosesnya kecil. juga lama ya. Untuk sabaran. Betul. Untuk ini juga mungkin untuk aslinya. disapu-sapu ya. ya biar Nah, lebih kelihatan. untuk cara memahat ini kan gitu, ini kayak patah, kita diamin dulu, Oh. kasih dulu paraloid Untuk mengelem yang tadi ya. Oh, sama kayak tadi ya. Oh, Kalau supaya ini untuk mengeraskan. lebih mengeraskan. Kalau tadi untuk menyambungnya. Oh Kalau gitu. tadi kan itu agak kental itu untuk lemnya, kalau untuk Mengeraskan. Mengeraskan lebih cair. Lebih Lebih cair, oh Cair. gitu. Terus kan saat proses pembukaan si gipsum ini kan, apakah akan ada debu-debu nih? Gimana? ya, itu cara pelindungnya ya pakai masker. Masker. Masker, dan ada juga ini ya di atas ada apa nih Kak Sony? Penghisap apa debu-debu. Exhaust ya. Exhaust ya, cerobong asap. Oh iya. Jadi sangat ini bisa penting ya. terbawa ke atas, Oke. keluar dari Cerobong. Nah, untuk membungkus fosil ini ada bahan yang digunakan seperti ini kayak Apa itu? ini kayak tisu ini. Ini jadi si tisu ini tujuannya itu untuk kalau digigit nanti tidak kotor ini. Oh, si Tidak kotor kena fosilnya tidak kotor. kena 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 gipsum. gipsumnya itu Gipsum. Jadi bisa dicontohkan seperti ini. Nah, ini katakanlah di waktu diketemukan di lapangan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oh, ditutup dulu dengan tisu, Ya. kemudian dilapisi oleh Kayak ini, gipsum ya. seperti ini. Oke, jadi caranya seperti itu ya sahabat pakai kecil. Nah, gini.
Jadi tujuan pakai air ini untuk biar si tisu ini apa? Merekat gitu ya. Ya. Seperti ini. Jadi nih sahabat kecil udah nemu nih fosil kayak gini. Terus untuk dibawa ke sini kan perlu digipsum, tapi sebelum itu digunakan tisu dulu untuk melapisinya dulu dan menggunakan air ya kak ya supaya nempel nih semuanya nih. Nanti semuanya ditutupin sama tisu dulu. Setelah udah tertutup sama tisu semua, terus kita bikin gipnya, dan gip yang digunakan seperti ini. Seperti ini. Gip yang seperti ini dibasahin, basin encer, terus kasih kain kasa. Kain kasanya dimasukin yang sama gip yang udah dikasih air itu. Setelah masukin basah gitu terus ditutup lagi sampai gini terus. Nah setelah udah tertutup semua sama kain ini sama gip, terus dipahat perlahan-lahan. Setelah buka kita balik. Dilakukan hal yang sama. Dilakukan hal-hal yang sama supaya fosil ini keutuhannya tetap terjaga, tidak rusak walaupun ada getaran dari pahat-pahatnya itu ya. Ini berapa lapis biasanya ya kak ya? Kalau untuk menutup itu berapa lapis ya? Jadi kalau untuk tisunya ini, jadi bisa 5 lapis, bisa 6 lapis gitu. Kalau untuk tisunya, tapi kalau untuk kainnya cukup selapis aja. Cukup 1 lapis aja. Yang penting bisa melindungi ya kak ya, sudah bisa melindungi fosil yang kita temukan. Oke, ternyata sangat cukup rumit ya kak ya untuk bisa melakukan bukan perawatan ya, rekonstruksi dari fosil yang kita temukan sebelum dibuang ke ruang praga. Itu sangat rumit sekali. Kebayang ya sahabat kecil yang bekerja di sini ya kak ya, pasti harus detail, sabar dan benar-benar ahli. Benar-benar ahli, teliti sekali. Sahabat kecil, tadi kita sudah masuk di ruang preparasi Museum Geologi. Nah, di situ kan tempatnya untuk membuat rekonstruksi dari fosil-fosil yang kita temukan ya. Kita mau terus ke ruang lain, sahabat kecil. Ayo kita sebelah sini, sebelah sini. Ini kita tunjukin ini nih. Ini ruang mikroskop, tapi sayang kita tidak bisa membuka ya. Oke, jadi di ruangan ini para pegawai Museum Geologi bagian storage memeriksa ya. Iya. Jadi untuk kita kan tadi terbagi dari ada yang koleksi batuan, ada koleksi fosil. Nah, koleksi batuan itu kita lakukan sayatan. Jadi untuk mendeskripsi batuannya itu jenis apa sih dari segi mikroskopisnya. Jadi bisa ketahuan mineralnya apa aja, atau mineral-mineral yang lebih detail. Misalnya kalau megaskopis cuman mineral tertentu saja yang bisa terlihat seperti itu. Jadi lebih jelas ya kalau dilihat di bawah mikroskop. Kita lanjut nih, di sini ada ruang staffnya. Nih, lanjut lagi. Wow, ada contoh-contoh fosil juga. Iya, betul. Oke. Ini ada ruang rapatnya juga. Jadi di sini para peneliti seperti Mas Ivan dan teman-temannya melakukan diskusi tentang teknis maupun penelitian-penelitian lainnya juga bisa di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi nih. Wah, di situ ada apa tuh, Jack tuh? Ini ada apa nih, Kak? Wow. Sahabat kecil, ini dia ada gading yang sangat panjang sekali di Museum Geologi. Tadi kita sudah keliling ya. Ya, kita sudah keliling lihat semua koleksi fosil yang ada di storage Museum Geologi, dan ini adalah ujung dari ruangan storage di Museum Geologi. Ada gading yang sangat panjang. Baik Kak Ipan sama Kak Dita, mungkin kita sudah selesai untuk tour di storage Museum Geologi ya. Iya. Ada yang mau sampaikan dulu Kak Dita sama Kak Ipan untuk sahabat kecil di rumah? Udah ya, paling mudah-mudahan kita ada kesempatan buat kesini secara langsung. Selesai pandemi ya, mudah-mudahan segera berakhir pandeminya. Kemudian, apalagi Kak Ipan? Pesan mungkin buat sahabat kecil yang mau jadi peneliti seperti Kak Ipan. Oke. Terus rajin belajar dari rumah, tetap semangat, sehat selalu. Dan tentunya tetap ikutin acara-acara Museum Geologi yang dilakukan secara virtual ini ya. Oke, sahabat kecil di rumah, Cecep ucapkan beserta Kak Dita dan Kak Ipan ucapan terima kasih atas segala perhatian dari sahabat kecil di rumah.
Dan mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah-salah selama membawakan kunjungan virtual ini. Mudah-mudahan sahabat kecil bisa bertemu dengan kita segera di Museum Geologi setelah pandeminya selesai. Tetap berdoa ya dan tetap sehat di rumah. Oke, kita sampaikan tagline museum dulu ya. Yuk. Oke, Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation.